Selamat datang di acara Republik Mural. Inilah bicara. Saatnya kita bicara soal seni. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dari teman lama. Dia sudah cukup lama bergelut di dunia seni, lukis, mural. Senior saya, tentu sudah punya pengalaman yang jauh lebih daripada saya. Kita akan coba kuliti bersama. Ayam. Mantap juga di awal yang satu ini ya kan, Bang. Kan tadi kita udah denger introduction-nya nih. Kita belum kenalan nih, penonton pun juga belum tahu ya kan. Kira-kira abang biasanya disebutnya siapa dipanggilnya nih? Ya dipanggilnya kalau sama orang sih Iya, Mang Anto. Mang Anto. Nah, Asik. Jadi lu semua ingetin dong, Mang Anto. Mang Anto ada Instagram atau akun apa Mang Anto? ada di @seni_memancing Seni Memancing. Follow tuh ya. Instagramnya. Seni Memancing. Oke. Mantap deh tuh. Lo follow ya kan. Lo perhatiin foto-fotonya, gambar-gambarnya, lo kasih love tuh, lo kasih like tuh semuanya ya kan. Oke, Mang Anto. Perihal tentang lukis ataupun bakat seni rupa, apakah itu harus dari keturunan yang mempunyai darah seniman juga, apa gimana menurut Bang Anto? Ya enggak juga sih. Kayak gua keluarga enggak ada yang jadi seniman. Enggak, soalnya kan kayak tadi mau kesini aja aneh naik ojol nih ya kan, ngobrol-ngobrol di jalan sampai tukang ojol di sendiri ngomong ya kan, berarti ente punya keturunan atau orang tua yang seniman nih atau gimana nih, makanya biar kok kenapa ente bisa kayak gitu ya, pasti kan orang-orang belum tanya begitu Bang Anto. Kira-kira Bang Anto gimana nih? Kalau pandangan umum sih gitu, tapi kayaknya enggak juga sih. Kayak kalau misalnya kayak gue sendiri, gue nggak ada keturunan seniman. Keluarga gue nggak ada yang seniman. Keluarga besar semua ya biasa, orang sini bukan orang seniman, karyawan biasa atau pedagang, PNS ya biasa aja, nggak ada yang seniman. Berarti tentang statement itu salah ya? Ya nggak salah juga. Ada orang yang menekuni seni karena keturunan, tapi banyak juga yang nggak ada keturunan seni, nggak ada darah seni, tapi ya akhirnya dia jadi seniman juga. Aku pikir sih nggak mesti dari keturunan juga sih. Berarti bakat seni itu bukan karena darah juga ya? Enggak. Karena praktis, ibaratnya apa tuh? Latihan terus, Latihan kerja mungkin keras juga. berarti. Kayak kalau gue misalkan gue dulu kenapa gue seneng ngelukis, karena dulu lingkungan gue, tetangga gue banyak orang yang seneng gambar, jadi mau nggak mau gue jadi ikut-ikutan dulu awalnya waktu belum sekolah, ikut gambar, terus lihat-lihat apa tetangga gue. Dulu ada tetangga gue sebelah rumah itu dia punya usaha sablon keluarganya. Jadi dia zaman dulu kan kita kalau mau nyablon tuh semuanya serba manual, nggak kayak sekarang. Iya. Ada mesin printer segala macam. Kalau dulu kan nggak ada, belum ada Photoshop segala macam. Jadi kalau kita mau bikin sablonan kayak gini harus dibikin manual semua. Dari situ apa gue ngeliat mereka kerja bikin desain buat produk kaosnya, mereka manual. Di filmnya tuh. Bikin filmnya. Zaman dulu kan pakai tinta opak tuh sama plastik astralon kayak gini tuh. Oh gitu. Belum ada kayak Screenan tuh. screenan tetap ada. Cuman kalau anak sekarang kan bikin sablon pakai fotokopi terus dikasih minyak kan. Kalau dulu nggak kayak gitu. Oh gitu, gimana? Jadi dia dulu gambar dulu di kertas. Kafir. Kertas biasa aja. Apa aja? Nah nanti kalau udah jadi desainnya udah ACC, di tracing sama dia pakai plastik astralon ini sama tinta opak tuh. Ininya pakai mata pena sama kuas. Jadi bikin filmnya zaman dulu gitu, nggak kayak sekarang. Gue lihat
begitu masuk di KJ bikin filmnya pada pakai ini apa namanya fotokopi terus dikasih minyak goreng. Iya. Urut-urut. Jadi kayak sekarang tuh gampang banget ya dulu, nggak kayak dulu bikin film susah banget. Tembak cahaya doang dulu 5 menit ya. Apa kalau gitu bisa dikatakan essence of artnya berkurang ya? Ya enggak juga sih. Kalau sudah digampangkan sama media atau teknologi atau hal-hal yang seperti itu. Enggak juga, itu kan sekedar alat bantu, namanya alat bantu kan hanya untuk mempermudah, tapi tetap dia kalau sense itu kan nggak tergantung sama alat bantu, tetap sense itu kan di sini, alat bantu kan faktor di luar dirinya kan, kalau sense kan sesuatu yang ada di sininya, tetap nggak bisa digantikan oleh apapun kalau kata menurut gua begitu. Nah dari situ gua dari kecil belum sekolah ikut-ikutan mereka gambar sama mereka, terus gak dikasih apa namanya kertas sama pensil, jadi ikut-ikut mereka gambar, diajarin sama mereka gambar ayam, lama-lama tertarik juga, mulai dari kecil tuh tertarik gambar, enggak ya sampai SD tuh sering ikut lomba gambar tingkat kecamatan, kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota madya dulu, walaupun nggak selalu menang tapi sering dikirim sama sekolah waktu SD ya kayak gitulah, jadi bakatnya terasa di situ. Tapi minat gua untuk menekuni dunia menggambar itu ya ketika gua sering main ke tetangga gua itu dari kecil belum sekolah itu. Lu berasa nggak di kampus bahwa lu cukup cukup dikenal sih, misalnya Anto yang mana? Anto 97. Oh iya, yang itu situ ya gitu. Nah pasti ada orang bisa kenal lu itu kan bukan cuma sekedar Anto doang, pasti ada sesuatu di balik karya lu yang sehingga membuat orang jadi ingat lu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Gue jualan martabak, tapi kalau gue semua orang jual martabak, tapi kalau ada satu misalnya gue taruh martabak ada cerinya, itu kan pasti berbeda, orang bisa kan ingat martabak gue dengan ceri. Nah, lu sadar nggak kalau di dalam lukisan lu ada yang jadi pembeda di antara yang lain sehingga orang bisa tahu lu? Kalau gue justru orang lebih, maksudnya orang yang mengenal gue bukan dari sisi itunya, secara teknik lukisan atau gaya, gue pikir biasa aja sih kayak orang-orang yang lain. Mungkin mereka mengenal gue di luar faktor yang itunya malah gitu, di luar lukisan guanya gitu, justru bukan dari sisi itunya. Misalkan zaman dulu masih sering-sering main musik ya, mungkin dari situnya aja sih. Berarti kan bikin musiknya dulu ya, lu baru orang tahu kalau itu. Justru tapi kan karya seni juga musiknya. Iya. Karyanya, lukis karya secara universal ya. Yang penting karya musik ya karya seni juga. Walaupun sekarang udah nggak main musik, sekarang ya kembali ke seni, justru kembali ke seni rupanya sekarang. Dulu zaman kuliah malah seni rupa ya tetap karena tuntutan studi, tapi begitu udah nggak kuliah ya malah kembali ke seni rupa lagi sampai sekarang. Kalau buat abang sendiri seni itu apa sih bang? Berat tuh. Iya pribadi aja bang, opini bang, nggak usah kata filosofi apa ya bang. Lebih spesifik seni visual, seni lukis, bukan seni tari. Iya seni yang abang tekuni ini yang seni rupa itu. Seni rupa ya, secara spesifiknya seni rupa ya ada rupa kan. Seni rupa, kalau seni kan sesuatu yang memiliki unsur estetik dan artistik nih.
keindahan. Rupa kan sesuatu yang berwujud, jadi seni rupa ya seni yang memiliki wujud dan juga memiliki unsur keindahan, itu seni rupa. Nah kalau lu pribadi mengaplikasikan seni rupa itu sebagai apa dalam hidup lu? Seni rupa dalam hidup gua khususnya ya karena gua menekuni melukis ya udah jalan hidup, jadi seni rupa ya jalan hidup gua bisa sampai sekarang, sampai bisa istilahnya mengalir dalam darah berarti dia nggak maksudnya gini sampai gue sekarang gue bisa hidup, maksudnya menafkahi diri gue, menafkahi keluarga ya dari seni rupa gitu ya, bisa dibilang itu sumber nafkah dan juga apa namanya sesuatu yang nggak bisa lepas dari diri gue. Seni rupa adalah bagian dari diri gue, seni rupa adalah jalan hidup gue. Nah, lebih kayak gitu lah. untuk hasil karya sih bang. Abang kan bisa dibilang nih, di kampus juga dibilang kawakan deh, yang dituakan dalam segi karya nih. Terus abang melihat anak-anak sekarang generasi Z kayak ibaratnya bisa dibilang kayaknya anak-anak generasi milenial nih kan. Abang melihat hasil karya anak generasi milenial saat ini gimana komentar abang? Hasil Kalau gue karya justru malah sebenarnya gue di satu sisi gue iri dengan generasi katakan generasi Z ya, Gen Z ya, generasi sekarang. Gen Z itu kalau nggak salah kelahiran 98 ke 2000. Ya, 1998 Ya. ke 2000 ya. Yang kira-kira tahun sekarang. Kalau angkatan gue sama lu itu kita masih milenial terakhir ke sana. Saya tahu gue bisa salah ya, tapi bisa Iya. googling lagi. Ya itu ke terminologi kan definisi. Maksud gue gini, dengan generasi yang sekarang di satu sisi gue merasa iri justru. Kenapa gue merasa iri dengan generasi sekarang? Karena ketika gue seumur mereka dulu, gue belum ada teknologi yang bisa gue nikmati kayak mereka sekarang ini. Kayak zaman dulu belum ada yang namanya apa pentablet ya, belum ada apa namanya kamu stylus, belum ada Photoshop juga masih generasi awal-awal. Adobe Illustrator belum ada, sama adanya yang ya freehand atau Corel segala macam. Terus ya apa software editing video segala macam dulu ya belum secanggih sekarang gitu, dan gue belum kenal itu dulu. Jadi semua yang gue lakukan dulu adalah serba manual. Serba manual, nggak. Jadi kalau sekarang kan gue melihat ya, kembali ke tadi seperti lebih dimudahkan gitu dengan teknologi gitu. Nggak kayak dulu waktu gue menekuni itu seumur mereka, nggak ada teknologi kayak gitu-gitu. Gue yang belum kenal yang kayak gitu. Kira-kira kayak gitu deh. ya. Terus kalau menurut apa sih namanya barometer angka nih bang, yang zaman abang karya-karyanya sama zaman generasi Z yang sekarang tuh gimana tuh bang? Ada penilaian dalam segi apa, dalam bentuk angka ada penurunan apa kenaikan bang? Ada kenaikan dari segi teknis, dari segi pemanfaatan teknologi, terus dari segi konsep dan tema. Justru sekarang gue lihat malah lebih beragam dibanding generasi yang dulu gitu. Kalau dulu memang banyak tema, tapi sekarang lebih banyak tema karena setiap hari kita bergaul dengan apa namanya teknologi, dengan sosial media, begitu banyak input yang kita dapat setiap informasi hari. mudah didapat juga bang. Informasi. Kalau dulu kita mau cari tahu siapa sih Norman Rockwell itu susah. Kalau sekarang tinggal googling Keluar dong. Norman Rockwell keluar Banyak semua. menjejer. Siapa dia, apa dia, hasil karya dia apa, bagaimana. Dulu harus ke perpus buka lagi, bukan, cari-cari dan buku, belum tentu ketemu gitu kan. bukunya. Fotokopi ya. Iya, fotokopi. Mau cari tahu tentang siapa itu Rembrandt belum kayak sekarang.
sumber informasinya banyak banget. Kalau dulu harus ke perpus itu tadi. Nanti kalau bukunya dipinjam sama temen nungguin dulu. Udah gitu begitu dapat bukunya ternyata bahasa Inggris Bahasa atau Inggris. bahasa Belanda kita nggak ngerti. Kayak gitu. sekarang kalau pendapat buku bahasa Inggris ada Google Translate kan? Nah itu lebih gampang ada Google Lu Translate. buka kamusnya setebal apa tuh? Iya dulu belum ada Google Translate lah. Bahasa Inggris kita juga pas-pasan ya udah kelar udah. Toh lo kan bisa dikatakan seniman ya, seniman sejati ya. Yang gua aja biasa aja. Oh ya udah lah, ya, tapi Ya, intinya itu. seseorang Murni yang dah, bisa seni jemput murni. di Ya, sini. Nah, sedangkan kita di kampus belajar bahwa seni itu terbagi dua, applied art sama fine art gitu kan. Iya. Seni murni sama seni aplikasi gitu. Kapan? Bahkan di lukis itu sendiri, seidealis-idealisnya pelukis tetap aja yang namanya applied art itu ada. Iya. Dalam artian, gue datang, tolong bikinin lukisan, gue maunya kayak gini. Ya itu kan sudah membatasi Iya. eksplorasi lu dan lu akan mengikuti kebutuhan dari masyarakat kan, Iya. dalam ini gue gitu. Nah, bagaimana lu melihat dua sisi mata duit ini, sisi mata uang ini? Satu apply, satu idealis atau Fine art. Gini, kalau kita berkaca pada sejarahnya, nggak ada yang benar-benar dikatakan seni murni gitu. Karena karya seni yang tercipta yang diklaim akhirnya sebagai itu karya seni murni karena itu adalah misalkan seni lukis. Sebenarnya itu juga zaman dulu adalah pesanan dari bangsawan misalkan. Raja siapa minta dibikinin self portraitnya gitu, atau siapa minta dibikinin potretnya ya, walaupun wujudnya seni lukis kan masuknya ke cabang seni murni ya. Tapi kalau dilihat dari kenapa dia menciptakan karya seni itu, ya itu kan seni pesanan. Iya. Seni pesanan berarti bukan ininya Explore kita. explore-nya. Misalkan bikin karya di kubah gereja, itu kan pesanan dari pihak gereja, bukan dari pelukisnya langsung tiba-tiba pengen gue mau melukis ini, nah kan nggak begitu. Tetap itu adalah pesanan dari Klien. si klien dan untuk memperindah. Tetap itu adalah menurut gua itu adalah seni terapan karena bukan lahir dengan begitu saja. Bagaimana dengan Mona Lisa, Da Vinci? Mona Lisa, Da Vinci, wujudnya seni lukis, tapi apakah itu benar dia bikin itu sendiri, bukan pesanan orang, misalkan siapa keluarga siapa minta dibikinkan. Oke, kita bicara soal Mona Lisa. Pandangan lo, kenapa sih Mona Lisa begitu terkenal ya? Pada itu pada dasarnya lukisan yang dari kayu terus kecil begini, terus cuma ya padahal di sebelah sana di dalam musim Louvre itu di sebelah sana kan banyak lukisan-lukisan gede yang notabene lukisnya juga lebih susah, Detail lagi. detail. Itu gitu banyak orang, Mona Lisa cuma satu orang. Duduk miring. Iya, duduk miring lagi. Kenapa ya? Bisa fenomenal banget gitu. Iya. Kalau sekarang Sebenarnya kalau untuk lebih jelasnya sih di Google banyak Enggak, gue enggak. dibahas itu. Tapi gini, dari ininya aja deh, dari pelukisnya siapa Da Vinci. Da Vinci itu kan orang yang multi talented dan eksentrik ya. Dan dari situ masyarakat udah ada satu ketertarikan sendiri dengan sosok si pelukisnya. Ini orang yang melukis adalah Da Vinci. Dia adalah selain sebagai pelukis dia juga adalah ilmuwan, ahli fisika, ahli segala macam yang justru di luar disiplin ilmu kesenian, malah lebih ke eksak, ke sains gitu. Dari situ terus di latar belakang kehidupan pribadinya yang katanya dia
tidak menikah, katanya dia gay di tahun itu kan agak gimana. Terus ada yang bilang dia anggota apalah sekte Illuminati apa Iya, segala sekte sesat. macam kayak gitu deh. Sebenarnya ini yang bikin ini jadi ini juga sih kekuatan media juga. Kenapa jadi si Mona Lisa ini jadi sedemikian fenomenalnya, yaitu kekuatan media. Kalau nggak ada media yang terus-menerus memblow up Mona Lisa, gue yakin ya lukisan Mona Lisa hanya lukisan biasa aja. Jadi intinya adalah blow up ya. Blow up media. framing medianya itu. Nah, yang di Framing media masanya itu. Kembali lagi ke zaman sekarang dengan banyaknya media. Iya. Enggak yang mesti media mainstream kayak TV atau radio koran. Sekarang di internet ya sedemikian gampangnya gitu kita bisa memblow up sesuatu yang kayak kemarin fenomena apalah tiba-tiba jadi viral. Benar. Ini orang tadinya nggak dikenal tiba-tiba jadi terkenal. Iya. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya dia ini siapa sih, tahu-tahu nongol gitu. Iya benar. Terus begitu trennya lewat, Iya. ya udah hilang. Akhirnya dari gembel kembali ke gembel. Ya udah siap deh. Mungkin gitulah roda kehidupan. Ya begitulah. Kira-kira. Lu tau Pollock? Jackson Pollock ya sedikit banyak. Ya kalau kita lihat kan, aduh cuma ambil cat, Iya. Pricing. Iya. Iya, dan akhirnya bisa jadi terkenal. Iya. Dan karyanya pun juga lumayan ya. Iya. Iya. Nah, kalau lu melihat Pollock itu kenapa bisa begitu fenomenal? Ya itu tadi kembali ke kekuatan media. Karena pada saat itu di zaman itu tidak ada yang melukis dengan teknik seperti itu. Mungkin hanya Jadi dia nilai sebuah lukisan itu bukan mutlak pada hasil lukisan yang dikerjakan secara susah payah atau tidak dengan susah payah sangat nyata. Jadi lebih unsur utama yang bisa mendongkrak itu adalah ini ya, framing itu yang Framing. itu ya. Framing media. Jadi gitu, kalau misalnya mau bikin karya butuh media untuk blow up gitu. ya itulah gunanya. Kita bikin karya apa, taruh aja di Instagram. Iya. Orang bisa ngelihat. Itu kan bisa jadi sarana untuk memblow up karya kita, meskipun sebenarnya karya kita biasa aja sih gitu. Walaupun kurang yang lihat ya bayar aja viewers. Viewers bayaran. Coba lu berdua berpikir kalau misalnya Jackson Pollock itu nggak lahir di Amerika gitu. Maksudnya dia nggak berkarir di Amerika, dia berkarir taruhlah di Indonesia. Apakah bisa sama? Enggak. Karena di tahun itu Amerika kuat ya. Situasi sosial politiknya beda juga dengan di Amerika gitu. Itu juga berpengaruh. Situasi sosial politik di suatu tempat tuh akan sangat berpengaruh sama karya seni yang dilahirkan dari tempat itu di zaman itu gitu. Kita lihat karya seni yang dilahirkan sebelum era Renaissance, setelah era Renaissance, terus zaman Perang Dunia 1, zaman Perang Dunia 2 sampai sekarang pasti ada kelihatan bedanya. Karena setiap karya seni itu mewakili zaman dan tempatnya masing-masing. Paham nggak maksud gue? Karya seni adalah potret dari zamannya masing-masing. Seni adalah potret zaman. Mungkin kalau bisa disederhanakan atau bisa dianalogikan adalah zaman dinosaurus memunculkan figur yang namanya dinosaurus. Zaman sekarang memunculkan apa tuh? Ya, apa yang gitu. hari-hari Setiap zaman punya eranya, setiap zaman punya figur yang ditampilin gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kayak Dino, T-Rex. Melahirkan karya seninya masing-masing. Karya seni tahun 80-an trennya apa? Begini. Karya seni 2000-an karya seninya apa, trennya apa? Begini. Itu bukan hanya seni rupa aja, semua cabang seni. Fashion.
kita lihat fashion pun seni juga. Iya, selalu berubah-ubah. Meskipun akan terjadi selalu pengulangan, tapi kita lihat fenomena lukisan, misalkan lukisan tahun 80-an temanya begini realisme sosial. Kesini mulai banyak tuh, mulai berubah, makin kesini isu-isu perkotaan segala macam, yang sesuatu yang tidak ada di tahun 80-an. Isu-isu kayak gitu belum dimunculkan. Begitu udah mulai kesini, orang mulai lebih banyak mengeksplorasi apa yang bisa ditampilkan, apa yang bisa disampaikan lewat karya seni. Makin banyak hal-hal yang bisa diungkapkan lewat karya seni gitu. Apapun itu, lagu, musik, tarian, film. Bisa dibilang juga hadirnya sebuah karya seni dari sebuah titik keresahan, bisa juga sih. Bisa. Kayak berarti kan setiap tahun berubah, berarti setiap dekade berubah. Bisa. Contoh kayak sekarang kan dengan penuh dengan hiruk pikuk perkotaan, urbanisasi kayak gitu. Iya, bisa. Karena karya seni itu juga lahir dari keresahan. Orang sesimpelnya gini aja, orang galau bikin lagu, Iya. taruh di YouTube, Iya. orang lihat keren nih, walaupun kualitas audionya mungkin berantakan, tapi jadi simak, liriknya keren sebenarnya, liriknya dalam nih kan, misalkan kayak gitu. Atau tentang lagu tentang apa, misalkan cara membakar sate, keren nih. Atau lagu tentang teknik memancing di sungai misalkan, nggak tahu banyak. Nah, dari tadi kan lu ngomong tentang seni dan personal, ya kan, dengan sosok manusia itu sendiri. Nah, seni punya peranan kuat nggak di dalam suatu negara? Iya, karena kan seni membentuk kebudayaan itu membentuk peradaban itu yang membuat sebuah negara atau sebuah masyarakat itu menjadi maju. Jadi bisa dibilang seni sangat berpengaruh pada suatu komunitas, suatu masyarakat. Benar. Kalau untuk ekonomi sendiri bagaimana? Seni berpengaruh nggak sama sebuah ekonomi? Kemajuan ekonomi. Iya, kemajuan ekonomi maksudnya. Ya apapun itu, Ya, kemajuan, kemunduran ekonomi ya juga. Seni bisa membuat suatu kemajuan kayak begini. Misalkan ada satu daerah miskin, sumber daya alam dia nggak punya, tanahnya tandus. Terus ada masyarakat yang salah satu anggota masyarakat yang mulai berpikir untuk bagaimana kita mensiasati keadaan ini. Dia lihat di sekitar situ ada apa, di sekitar situ. Oh, hanya ada tanaman eceng gondok misalkan. Dari eceng gondok itu dieksplorasi sampai dia bisa jadi apa nih eceng gondok. Sama dia dijemur, serat-seratnya dibikin jadi apa, misalkan anyaman apa. Terus di dekat situ ada objek wisata atau dijual di situ anyaman-anyaman apa, jadi tas atau apa. Itu kan bisa jadi sumber kemajuan ekonomi buat masyarakat itu. Contoh kecilnya di situ. Makanya di negara kita ada yang namanya ekonomi kreatif. Ya itulah bagaimana potensi seni budaya yang ada di masyarakat itu bisa membawa kemajuan secara ekonomi buat negara kita. Nah, misalkan Korea sebelum yang kita kenal sekarang, orang nggak begitu tahu Korea Selatan itu apa sih gitu. Karena K-pop booming loh. Nah, ketika K-pop mulai booming, orang mulai melirik, nengok ya Korea Selatan. Inilah negara maju seperti ini. Minum dulu. Oke. Ini daging loh. Oh iya.
gerakan satu. Siap. Bang, kenapa abang memilih jalan hidup abang sebagai pelukis, seniman rupa, pelukis? Ya dari kecil udah seneng ngelukis kali ya, bukan melukis, dari kecil seneng menggambar. Terus dari kecil, dari SD itu udah sering, akhirnya kayak merasa senang menggambar. Jadi kalau di sekolah kerjanya gambar, terus itu mungkin dilihat sama guru-guru, ini anak Bakatnya sini nih. punya bakat di sini. Akhirnya kalau ada lomba apa di tingkat dari itu tingkat kelurahan, dari kecamatan dengan kota dia dikirim sama sekolah. Perkara menang urusan belakangan, menang atau kalah yang penting dikirim aja dulu. Kadang menang, kadang kalah. Kadang ketemunya lawannya di dia lagi. Di daerah mana bang dulu bang, kecil bang? Kecil di daerah mana dulu bang? Dulu di Jakarta Utara. Sebut dong titiknya bang. Dulu di Kelurahan Sunter-Agung. Sunter-Agung Barat. Kelurahan Sunter-Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Nah. Jakarta Utara. Dulu kecilnya di sana. Nah, jadi ya begitulah. Sering ikut lomba-lomba. Akhirnya ada satu omongan guru gua dulu. Wah, nanti kamu kalau udah lulus SMA, kamu bisa terusin kuliah kalau di Jogja namanya ASRI, kalau di Jakarta namanya IKJ. Oh, itu tertancap bener di memori gua. Hingga akhirnya gua begitu lulus sekolah, yang pertama gue ingat adalah IKJ gitu. Walaupun gue dulu sekolahnya STM, agak nggak nyambung juga. STM mana bang? Di Priok juga ada. STM Negeri 8 Cempaka Putih. Cempaka Putih gitu. Ada nggak nyambung juga sama seni rupa ini. Tapi kan biasanya menang gambar-gambar bang. Iya, karena salah jurusan juga. Salah jurusan tuh. Masuk STM karena dipikir STM itu akan banyak gambar-gambarnya. Ternyata memang benar banyak gambarnya, tapi gambarnya berdasarkan hitungan. Teknis namanya tuh. Karena juga Gambar teknik tuh soalnya. gambar teknik. Mengukur, bikin baut, Bikin jangka. Iya. Kalau kita salah hitung, pasti gambarnya salah. Ya itu. Akhirnya dari situ berarti jangan ambil jurusan yang gambarnya harus pakai hitungan. Oh gitu. Akhirnya apa nih? Wah, seni lukis kayaknya lebih bebas, nggak pakai hitung-hitungan. Akhirnya masuklah ke jurusan seni murni dengan peminatan seni lukis itu tadi. Dan kan nih saat ini abang masih terus ngelukis gitu. Tuh teknik abang bisa dibocorin sedikit gak? Gimana cara ngejual hasil karya lukisan abang? Ngebikin branding bahwa abang itu seorang pelukis ahli dan iya lah, pasti kan abang nahanin itu kan branding abang sebagai pelukis profesional kayak gitu. Ya buktinya di pandemi COVID masih ada ya. Iya, Maksudnya jok masuk terus. Ada cara lu gimana bisa bagi ke mereka bahwa bisa menggunakan karya lu. Sebenarnya sih nggak selalu ada. Kayak kemarin dari Maret sampai Juli itu gue di Pekalongan terlockdown di sana. Itu nggak ada callingan untuk melukis, nggak ada pesanan untuk melukis. Begitu mulai Juli sampai Agustus baru ada satu. Tadi pertanyaan apa? Bagaimana ini? Iya. Ya, Cara teknik setiap abang kali menjualnya. kita bikin Upwork, posting aja di sosmed. Nanti kan orang akan ngeliat. Ya itu kan buat sarana promosi juga kan sosmed itu. Meskipun lebih sering posting yang hal receh-receh sih, nggak penting, tapi sosmed ngebantu bang ya. cukup berpengaruh juga buat promosi produk kita apapun itu, bukan hanya lukisan, bisa banyak produk apa aja lah, makanan, pakaian, segala macam barang-barang jualan kita. Berarti kalau menurut abang pribadi nih, abang beropini nih nyamannya itu di komersil apa di idealis? Karena udah lama Iya. Abang udah tahu
untuk rasa asam garamnya ikuti Iya. kehidupan seniman ini. Sebenarnya iya sih sebenarnya sih nggak pas juga kalau kita bikin dikotomi idealis sama itu di sela-sela kita mengerjakan sesuatu yang dibilang komersil pun kita bisa memasukkan unsur idealisme juga di situ gitu, walaupun nggak 100% tapi tetap ada Selipin ya. di situ, ada warna kitanya di situ, ada sesuatu yang ini gua di sini gitu, ada statement di situ. Berarti nyamannya itu kita yang bikin Bang. Kita yang Seini create aja. berarti. Kalau emang lu udah punya sumber penghasilan lain di luar fine art sih, ya silakan aja mau bikin karya idealis. Tapi kalau gue benar-benar menggantungkan hidup gue dari seni rupa, ya gue harus berkompromi dengan keadaan dan berkompromi dengan klien, katakanlah klien mau apa ya gue turutin aja, karena kan dia yang punya uang. Iya. Dia mau minta A, B, C, D, selama gue masih bisa ikutin ya gue Iya. ikutin. Karena kan dia yang kasih gue Kehidupan. ya bukan kayak itu ada Tuhan lah. Juga dia yang kasih gue duit gitu, dia yang punya duit ya ikutin aja maunya dia apa. Selama itu masih masuk akal, masih bisa kita kerjakan ya kerjakan. Menarik Bang. Lu jago mancing tadi. Lu bukan lagi hobi mancing juga sekarang? Hah? Mancing. Enggak Lu bisa. mancing emosi orang. Benang merahnya apa tuh Bang? Antara mancing, kan hobi mancing gue dengar-dengar sama ngelukis apa Bang? Ya kepuasan lah. Kan di situ kan sabar banget tuh Bang mancing. Kalau orang nggak punya sabar-sabar yang dalam nih, nggak mungkin lo bisa mancing. Ditinggal joran bisa ya. Benang merahnya itu ya kepuasan pribadi. Kayak sama aja kayak kita ngelukis, begitu kita ngelukis itu kan ada yang kita kejar di luar materi, maksudnya ada yang namanya kepuasan kan. Kalau kita hal yang sebenarnya sih sulit untuk dimengerti, tapi kepuasan itu yang sebenarnya dicari di luar unsur materi. Sama aja kayak kita ngelukis, kayak kita mancing, di luar unsur ikannya yang dicari tuh kepuasannya. Begitu umpan berhasil disambar sama ikannya akhirnya bisa kita landed ke darat, bisa kita bawa pulang, ya itu kepuasan. Begitu umpan berhasil disambar sama ikan, strike, itu kepuasannya di situ. Walaupun sering juga ikan begitu udah dapet loncat, enggak kita lepasin lagi gitu. tuh kesabarannya luar biasa. Itu yang gue gak bisa mikir. Maksudnya gak bisa masuk ke pikiran gue gitu ya. Karena kita berbeda gak apa-apa ya. Apa? Oke, Tom, lu bayangin, lu datang ke satu tempat, terus lu nyewa nyewa itu kalau misalnya Enggak. ya anggap saja mancing di Bekasi sini nih, Ya, itu mancingan. ini kan bayar kan ya Bang, nyewa kayak gini kan. Enggak sih, lebih sering mancing liar kalau gua. Malah gua Oke lah. nggak pernah mancing yang bayar-bayar gitu, mancing di rawa, di got, di pinggir. Ya apapun itu istilahnya kan ada perjuangan dari dari rumah ke Ya. satu tempat. Udah gitu duduk panas-panasan, terus udah gitu Umpan juga harus ini Bang, iya. komposisinya harus pas, itu harus Iya. ada. Terus duduk, terus tunggu lama dapat ikan, udah capek dapat ikan, terus lu lepasin, maksudnya kenapa nggak bawa pulang untuk goreng, kan ada hasil atau enggak, itu kepuasannya seperti apa sih? Ya itu tadi kepuasannya bukan gini. Kalau pemancing itu ada yang mancing untuk kepuasan, ada yang mancing untuk ikan. Ada dua tipe tuh pemancing ya. Kalau ada orang yang mancing untuk mendapatkan ikan dibawa pulang. Kalau gua enggak, kadang mancing udah dapet ya gua lepasin lagi karena gua ikannya kasihan nih. Ntar kalau gua bawa pulang ini kan harusnya bisa berkembang biak, jadi nggak bisa berkembang biak, jadi gua lepasin lagi dengan harapan ya udah sana berkembang biak biar lebih banyak. Itu kadang yang kita lihat di media nih Bang, ikan yang udah besar juga nih Bang, diangkat segini nih, dilepasin lagi Bang. Iya, biar dia bisa terus berkembang biak. Karena yang dicari bukan ikan, kan kepuasan ketika umpan berhasil disambar sama ikan berhasil naik ke darat, kita pegang,
itu kepuasannya udah di situ. Kalau itu udah dapat ya udah. Dinangkep lo. Terus Terus masih aku- ngotot tuh. Lu masih ngotot kan orangnya tuh. Ada orang yang dibawa pulang ya silakan. Kadang gua kalaupun gua bawa pulang, gua kasih tetangga, gua kasih kucing, gitu aja. Ada amal di situ tuh bang. Jarang. Udah dapat belum? Udah nemu belum nih jawabannya nih? Yuk, besok kita pancing yuk. Belajar. Lu sabar nggak? Coba awas aja ntar tinggal begitu aja. Hanya sebagian kecil yang dimakan sendiri gitu. Lebih banyaknya dibagi ke tetangga sih. Tuh ikan-ikan ini bang, ikan-ikan darat maksudnya gitu bang ya? Ya ada ikan darat, ada ikan laut, macam-macam. Mantap. Besok pancing bang, Iya, coba. Pengen rasain sensasinya kayak gimana sih? sama nggak bisa Nggak bang. dibayar, dekat lagi tinggal ngeser doang. Di danau ya, situ. Dan aman rekreasi ini. Oh dijoringin orang itu nggak ada ikannya udah. Waktu banjir kan keluar di jalanan itu. Ini bro, alat pancing, kuas, rokok, gitu kan. Mana yang diprioritaskan? Kuas sih. Kuas lah. Oh, tetap kuas ya? Gue pikir masih ngotot sama pancing. Kayak kuas karena kuas itu ya bisa dibilang sebelum gue mengenal mancing, gue lebih dulu kenal sama seni rupa, dan seni rupa itu yang bikin gue bisa tetap bertahan hidup sampai sekarang ya dari seni rupanya itu. Seni rupa udah jadi sumber penghasilan ya. Kalau gue nggak ngelukis tuh nggak punya duit gitu. Mau nggak mau gue harus tetap ngelukis. Kalau gue nggak mancing ya gue biasa aja. Mancing nggak mancing biasa aja, sama aja. Tapi kalau gue nggak ngelukis, gue nggak bisa punya duit. Gue nggak punya duit, gue nggak bisa mancing, nggak bisa beli rokok misalkan. Ya tetap kuas itu. Cinta pertamanya nggak kuas Cinta ya. pertamanya di kuas. Cinta pertama tak kunjung hilang biasanya gitu istilahnya nih kan. Cinta pertama. Bisa aja dibawanya kayak gini. Tuh gue lah. Jago dia ngomong kayak gini. Ngaco dia. Ya kan nafkahnya di situ. Soalnya di kuasnya itu. Seniman banget nih bang. Kira-kira nih bang, lo punya panutan apa nih bang yang bisa bikin lo bertambah semangat selain lihat tetangga dulu yang jago gambar dibuat gitu kan. Terus kan beranjak dewasa hingga sampai abang lanjut sekolah di perguruan tinggi kan. Itu abang punya panutan atau tokoh siapa yang sampai abang bisa cambukan nih bang ibarat itu, terutama seniman rupa ibarat itu. Seniman rupa. Kalau seniman rupa sih lebih ke keahlian dia dalam mengolah teknis itu kayak ya Rembrandt misalnya. Rembrandt van Rijn itu gue suka teknisnya. Terus Jackson Pollock ekspresinya gue suka. Terus Salvador Dali gue suka, fantasi liarnya itu gue suka. Terus Bebas tuh. ada ilustrator Norman Rockwell itu gue suka ekspresi orang-orangnya natural sekali ekspresinya gitu. Banyak Itu dia juga suka. macam panutannya ya. Maaf pantas hasil karyanya juga. Rata-rata duit realis. Kampret. Nggak ada tandingannya loh ibaratnya. Saingan. Biasanya ngopi. Ini mintanya gelas air putih. Biar sehat. Gue udah siapin kopi tuh. Ngopi mulu cepet mati udah. Jantung. Last question tuh bang. Aduh. Aduh. Coba bang lo kayak lebih. Aduh. Bang. Berat nih soalnya nih. Toh, lu kan pelukis kan toh. Ya kan. Kursi lu juga merah di situ toh. Nah, lu melihat merah itu apa sih yang terbenak di dalam pikiran lu? Merah ya semangat. Semangat ya. Kemarahan, anger, terus keberanian, terus apa lagi ya? Ya itulah, sesuatu yang panas, sesuatu yang berapi-api, Gejolak. gejolak. Terus lu dapet telepon.
Bang Anto, saya mau order lukisan. Terus lu bilang, lukisannya apa? Terserah gitu. Oke lah, sampai ketemu ya besok. Nah, artinya lukisannya harus selesai besok tuh. Gitu. Kan sore lah ya kalau lu start pagi. Lu masuk ke studio lu dan lu lihat, kok cuma warna merah doang cat gue. Apa yang lu lukis di situ? Ide bebas dikasih sama klien. Sesuatu yang mencerminkan itu kemarahan. Iya, apa yang salah lukis satu objeknya gitu. Objeknya gue bisa Hanya warna merah doang. Deadline sore lagi. Iya sore. Mau ke perapatan tutup jam 5. Iya, kurang ajar klien itu kan, cuma maunya. Dia nggak tahu proses berpikirnya susah. Iya. Karena kan klien suka kayak begitu. apa ya, cuma nada merah gitu. Iya. Ya bikin aja apa, belati outline aja tapi Dilatih outline-nya. Sangat ya. Ngeri-ngeri loh. Belati ya. Tajamnya kayak gimana gitu. ya sesuatu anger apa kemarahan semangat. Belati kan ada di simbol kalau di tentara-tentara kan. Iya, tahu. Iya. Dilatih itu antara hidup dan mati kan. Apalagi kalau sudah pakai baret merah, pak. Baret merah itu kalau sudah pindah ke posisi kiri atau posisi kanan, gue lupa, itu tandanya di antara kita ada mati, siap tempur. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Gak ada belati, tapi Ada. outline merah. Nah, lu mau sampein apa tuh ke orang-orang yang nonton lu? Apa ya? Mau beli seseorang, pancingan lo promosi apa dari bebas deh bang? Soal apa kan lu udah Hobi. berbagi kisah hidup lu, lu mau kasih panutan ke mungkin adik-adik lu atau orang Ya. yang mengganggu lu di luar, Ya tuh. atau mungkin klien yang belum bayar ke dia gitu kan. Ya tetap produktif aja sih. Tetap produktif. Walaupun Tetap pandemi bang. bikin apalah gitu. Tetap bikin sesuatu aja terus di upload di sosmed biar orang bisa ngeliat. Karena kan nggak semua orang ke rumah kita, tapi kalau kita bikin itu taruh di sosmed, semua orang yang terhubung dengan kita bisa melihat kita bikin apa, kita lagi ngapain gitu. Manfaatin aja apa yang ada di zaman sekarang. Selalu produktif walaupun pandemi ya. Mantap. Oke bang, closing bang. Lu lah closing. Yo. Lu kan image-nya bicara itu lu bukan gua. Oke. Apa sih namanya? Apa ya namanya? Maskot. Maskotnya bicara itu lu. Bekantan dong kehidupan gue. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dan dengan bintang tamu yang spesial lagi selalu ada dalam segmen bicara. See you next time.